ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Dengan berurai air mata, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo yang menjadi saksi kunci kasus penembakan Brigadir Joshua, menyampaikan pernyataan saat berusaha membesuk suaminya yang tengah diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Dalam pernyataannya, Putri menyampaikan telah memaafkan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Kondisi berbeda ditunjukkan sang suami yang dicopot jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Dengan berapi-api, Irjen Sambo menyampaikan permintaan maaf pada institusi Polri. Ia juga menyampaikan bela sungkawa pada keluarga Brigadir Joshua. Namun, ia belum mau melupakan dan merelakan kasus yang menimpa keluarganya. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri. Menarik disimak, apakah ekspresi yang ditunjukkan Putri dan Sambo ini sejati dari cerminan perasaan hati? Atau sekedar untuk menutupi fakta dengan drama sehingga mengaburkan alur kasus yang tengah berjalan? Pemirsa, ekspresi adalah cerminan jiwa. Lalu apa yang menjadi cerminan jiwa Irjen Verdi Sambo dan istrinya saat menghadapi kasus penembakan Brigadir Joshua? Kita bahas bersama pakar mikroekspresi Bapak Kirdi Putra. Selamat malam Pak Kirdi. Malam. Baik, Pak Kirdi, sebelum kita mulai diskusi, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Ya, Pak Kirdi, itu adalah pertama kali Putri Chandrawati akhirnya muncul ke publik dan memberikan pernyataannya. Kalau dari pandangan mikroekspresi, apa yang disampaikan oleh Putri ini mewakili dari jiwa dari Putri Chandrawati ini kah? Jadi kalau kita lihat, kalau mikroekspresi itu kan sebetulnya untuk validasinya mencapai mendekati 100% itu kan harusnya ada wajah bagian atas dan wajah bagian bawah yang dilihat dan dibandingkan. Nah, karena wajah bagian bawahnya ketutupan sama masker, validitas kita maksimal adalah 50%, yaitu dari katakanlah mata, alis, dan ada di bagian kening. Nah, kalau kita lihat sekilas di situ Ibu Putri ya beliau alis bagian pinggirnya itu arahnya ke bawah, kemudian ada kerutan di bagian atas, itu adalah penanda cukup jelas, sekali lagi dengan validitas yang hampir 50% ya, karena yang kelihatan bagian atas saja, itu adalah wajah sedih. Nah, sementara ketika kata-katanya atau suaranya ketika bicara itu bagian agak menjelang akhir itu udah agak shaky, agak bergetar gitu ya, itu kemungkinan besar tercipta karena bentuk trauma yang dialami oleh Ibu Putri. Nah, tapi pertanyaannya, kalau gabungan dari dua ini gimana? Itu adalah sebuah kombinasi yang paling pas untuk sebetulnya kata-kata itu nggak bisa kita tanda petik ya, kita terima bahwa itu memang cerminan begitu ya, Pak Kirdi? Jaminan gitu. Nah, apakah kemudian kata-katanya langsung spontan atau tidak? Jawabannya tidak. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya press conference atau seseorang ketahui bahwa nanti dia akan berhadapan dengan media, itu kemudian just ya udah lihat ntar deh, nggak ada ceritanya.
Jadi sudah pasti disusun dulu. Dipersiapkan begitu ya? Iya, tapi apakah kemudian itu jadi bohong ya juga belum tentu gitu. Itu kan opini jadinya. Baik, tapi kalau dilihat dari penampilan, karena ini banyak yang menyoroti juga Pak Kirdi, penampilan dari Ibu Putri Chandrawati ini bisa mencerminkan tidak sih seperti apa kondisinya saat ini? Ya, saya rasa banyak sekali yang kehilangan sosok Ibu Putri yang muncul di sosmed ya. Yang keren banget gitu lah buat saya juga, wah gile gitu ya, Pak Sambo luar biasa nih gitu. Nah, buat saya wajar seseorang dalam kondisi sedang satu mengalami traumatisasi, kedua dia sedang menghadapi sebuah masalah berat yang terlepas nanti hasil hukum, sisi pandang hukum, pengadilan segala macam membuktikan apa gitu ya. Tapi saat ini bebannya itu pasti saya rasa untuk di posisi beliau pasti berat ya. Wajar kalau kemudian berikutnya tampilnya apa adanya, nggak dandan, nggak perawatan, kayak orang biasa kalau bangun tidur gitu tiba-tiba nggak kepikiran apapun gitu ya. Buluk itu merupakan sebuah kenisbian jadinya, suatu hal yang biasa. Apakah ini bisa dibilang bentuk depresinya Ibu Putri? Tidak bisa dibilang tidak, dalam kata artian bahwa bisa jadi sehingga dia nggak mikirin apapun selain hal yang penting buat dia. Nah, kalau dilihat tadi bagaimana gestur Ibu Putri yang menggandeng anaknya ya ketika konferensi pers itu pertanda apa itu, Pak Kirdi? Kalau misalnya kita bicara gandengan tersebut, gini kan kita harus kalau dalam analisa tentang nonverbal itu harus dilihatnya kan pola. Ya, kita sebenarnya perlu melihat beberapa waktu sebelumnya, kira-kira sebelum kamera itu semua mengarah pada Bu Putri, dia sudah megang tangannya anaknya apa enggak gitu ya. Tapi kalau ketika dia misalnya baru ketika di shoot dan kemudian dia baru ngomong terus baru dia ambil tangan pegang itu namanya holding gesture, yang artinya adalah seseorang itu butuh tanda petik pegangan, butuh untuk bersandar, butuh untuk katakanlah dikuatkan gitu loh. Itu seperti itu. Tapi kalau dari awalnya sudah gandengan tangan segala macam, kita nggak bisa bilang itu holy gesture, itu ya just gandengan biasa. Kalau dari segi etisnya Pak Kirdi, dengan kondisi psikologi manusia yang seperti Bu Putri ini, apakah baik begitu untuk mengutarakan pendapat dan memberikan pernyataannya di publik? Gini, kalau ditanya ada dua sudut pandang yang agak ini nih memang bertabrakan di sini. Sudut pandang pertama adalah ketika Bu Putri menghilang sekian lama, ini sekitar 20 hari lebih loh, gitu menghilang gitu ya. Itu menjadi presiden nggak bagus buat Bu Putri, Pak Sambo, institusi bahkan, karena orang-orang jadi bebas berpendapat di luar sana, dan sekali lagi berpendapat itu boleh, opini itu hak semua orang. Berpendapat bahwa ada apa nih, lagi diapain nih, lagi siap-siap, lagi apa segala macam gitu. Tapi sudut pandang lain kita harus fair juga gitu ya. Sudut pandang lain bisa jadi memang orangnya belum siap. Jadi kalau ini yang menyebabkan teori konspirasi segala macam itu bermunculan, dan banyak sekali akun-akun yang kemudian dengan ngarang bebas pun hasilnya bisa jadi kayak kebenaran gitu loh. Jadi serunya di situ. Jadi memang wajar begitu ya untuk Bu Putri ada waktunya untuk dia bisa muncul ke publik. Selain Ibu Putri, suaminya pun menjadi sorotan ketika berbicara di depan publik dan meminta maaf, tapi dengan nada yang begitu bersemangat begitu, atau mungkin ini ada hubungannya karena latar belakang Pak Irjen Sambo ini adalah polisi. Namun kita lihat lebih jelas lagi, ini dia. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Ya, oke Pak Kirdi, kita amati lagi ya. Ini bagaimana ekspresi dari suami Ibu Putri, Irjen Verdi Sambo. Tidak hanya bersemangat tapi lugas begitu. Ini mencerminkan apa?
Jadi gini, dari awal tuh saya melihat bahwa ekspresinya Pak Sambo, sekali lagi validitas hanya mencapai 50% karena bagian atas saja yang kelihatan. Tidak menampilkan ekspresi, artinya apa? Ini terlihat lempeng aja nih Pak Sambo ketika mengucapkan permohonan maafnya. Dan bisa jadi karena tipikal atau karakteristiknya Pak Sambo, kita perlu ingat bahwa dia di divisi propam ya. Ini kita bicaranya polisi di bawahnya beliau gitu. Yang ketegasan itu harus dilakukan setiap hari. Bisa jadi itu berpengaruh dengan cara komunikasinya. Nah, tetapi buat saya ini justru merugikan beliau sendiri. Kalau misalnya katakanlah kasus ini ternyata memang satu dan lain hal nanti berlangsungnya gimana gitu. Ini bisa merugikan beliau. Kenapa? Karena karena nggak biasa mungkin tampil di depan publik misalnya gitu. Sehingga pemilihan kata-kata maupun kalimatnya jadi kayak seolah-olah Pak Sambo ini tanda petik masih belum melupakan atau tanda petik dendam, sehingga orang bisa berpikir macam-macam tuh. Wah, berarti dia marah nih sama ini, jangan-jangan. Bercermin menutupi sesuatu tidak Pak Kirdi? Akhirnya bisa jadi kelihatannya seperti itu. Itu yang sangat disayangkan. Kan kita nggak bisa menutup opini orang. Baik, ternyata kita bisa ambil ya bagaimana ekspresi dari baik Pak Sambo dan juga Ibu Putri atas kemunculannya di publik. Pak Kirdi, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat malam Pak Kirdi, sehat selalu. Malam. Badai pasir ganggu kepulangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah. Informasinya sesaat lagi.